Ciri-ciri Dajjal akan muncul versi mereka apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah bersih tanpa cacat di seluruh tubuhnya, red heifer, dan sekarang red heifernya sudah ada. Jadi apabila lahir seekor sapi jantan dia berwarna merah seperti ini dan bersih semuanya, tidak ada warna lain, kemudian tidak ada cacat di kakinya sedikit pun dan di seluruh tubuhnya, maka inilah sapi yang akan dikorbankan untuk Dajjal, Mesayah. Dajjal versi kita, Mesayah versi mereka, Yesus Kristus versi mereka, orang-orang Kristen. Betulkah demikian Bapak Ibu? Saya lihat sendiri Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi sekarang sedang bersukaria. Kenapa? Karena Dajjal yang mereka tunggu-tunggu telah tiba, telah dekat kemunculannya. Kenapa demikian Bapak sekalian rahmati Allah? Karena sapi merah yang akan menjadi korban bagi Tuhan mereka telah ada hari ini. Sedikit Bapak Ibu, mohon maaf saya potong. Ini euforianya orang-orang Yahudi hari ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri Dajjal akan muncul versi mereka apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah bersih tanpa cacat di seluruh tubuhnya, red heifer, dan sekarang red heifernya sudah ada. Jadi apabila lahir seekor sapi jantan dia berwarna merah seperti ini dan bersih semuanya, tidak ada warna lain, kemudian tidak ada cacat di kakinya sedikit pun dan di seluruh tubuhnya, maka inilah sapi yang akan dikorbankan untuk Dajjal, Mesayah. Dajjal versi kita, Mesayah versi mereka, Yesus Kristus versi mereka, orang-orang Kristen. Betulkah demikian Bapak Ibu? Saya lihat sendiri Bapak Ibu. Ini kami rekam bagaimana kebahagiaan mereka. Mereka masuk ke Masjidil Aqsa tanpa dihentikan. Kemudian diamati terus. Ya, Nabi Isa sampailah di Jericho. Kemungkinan besar di Jericho Bapak Ibu. Dan menurut saya Nabi Isa AS tidak lahir di Bethlehem. Ya, di Bethlehem saya tidak menemukan adanya kebun kurma. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman kalau Siti Maryam itu lahir di Siti Maryam pergi ke kebun kurma lalu melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan di kebun kurma. Bapak Ibu, di Bethlehem saya tidak menemukan pohon kurma. Justru pohon kurma ada di Jericho. Masih ada airnya dan ini tempat yang sakral. Kemungkinan besar di sini Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat ke langit. Di Bethlehem saya tidak menemukan pohon kurma. 2 kali saya ke sana Bapak Ibu. Maka saya yakin Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem, tapi di Ariha. Orang Yahudi menyebutnya Jericho. Di sini banyak pohon kurma. Kurma terbaik di Syam, kurma majun. Ini destinasi kami ketika kami datang ke Jericho. Kita makan siang di sini biasanya. Ada Havana Temptation yang sebelah sana dan ini nama hotelnya. Para pelancong seluruh dunia mereka semuanya pasti ke sini karena di sini adalah tempat yang bersejarah Bapak Ibu. Ini tidak boleh didirikan bangunan karena kemungkinan disinilah Isa alaihissalam diangkat ke langit. Bagaimana Nabi Isa diangkat ke langit? Begini Bapak Ibu. Falamma ahassa Isa bin Maryam kufran minhum. Ketika Isa bin Maryam merasakan akan ada kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Nabi Isa, Allah memberitahu Nabi Isa bahwa Allah akan mengangkat Nabi Isa ke langit. Maka Nabi Isa bersabda, ya, Man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku untuk mendakwahkan agama Allah ini? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun berkata, kami penolong-penolong agama Allah. Kami akan terus menjaga agamamu wahai Isa bin Maryam. Baik, aku pegang kata-kata kalian. Kelak di antara kalian, ini digaris bawahi oleh Barnabas, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Para Hawariyun tidak faham dengan baik. Yang faham menurut saya ada 2. Yang pertama Barnabas, kedua Zarnab bin Bar'ala. Bapak Ibu, ada satu riwayat ternyata baru ditemukan belakangan ini. Ternyata Zarnab bin Bar'ala masih hidup sampai sekarang. Bapak Ibu, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Maka tiba-tiba datang seorang dari pengikut Nabi Isa. Wailun lana,
celaka kita, celaka kita. Intabih anta ya Nabi Allah, anda sembunyi segera. Kenapa? Kenapa, ada apa? Sembunyi kalian semua. Sesungguhnya Herodes Raja Romawi yang menguasai Palestina, mereka datang akan menangkap kita. Mereka akan menangkap anda wahai Nabi Allah. Sembunyilah anda. Dan mereka membawa salib besar untuk menyalib anda wahai Tuanku. Baik, kita akan berpisah sekarang. Dan kalian sudah saya ambil sumpah, kalian akan pergi mendakwahkan Islam setelah aku nanti diangkat Allah. Baik, ya. Maka sembunyi semua mereka. Maka datanglah Herodes dengan tentara Romawi, dan ada di tengah-tengah mereka pendeta Sanhedrin, pendeta Yahudi yang memalsukan Taurat menjadi Talmud. Bapak Ibu, mereka menghapus Taurat dari tempatnya. Yuharifuna al-kalima an mawadih, summa yaktubuna al-kitaba bi aydihim, lalu mereka menulis mengarang ayat dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Ringkas cerita Bapak Ibu, Herodes datang dan berkata di atas kudanya, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini, sebelum aku sergap kalian semua, aku tawarkan dengan kebijaksanaanku, siapa di antara kalian yang mau keluar memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus. Bapak Ibu, Yudas Iskariot, dia Dajjal. Dia ingin menguasai dunia, dan dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi dunia. Maka diam-diam Yudas keluar. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Dia ada di sana. Maka Herodes mengatakan, ikuti dia. Kamu pergi. Beberapa tentara Romawi ikut kepada kepada Yudas Iskariot. Di saat mereka akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Quran surat Ali Imran ayat 55. Boleh minta dibacakan? Quran surat Ali Imran 55. Bapak Ibu, surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan engkau." Saya bertanya Bapak Ibu, apa arti wafat? Wafat apa artinya? Betulkah wafat artinya meninggal? Silakan buka Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Surat ke-6 ayat ke-60. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Yatawaffakum bil-lail, menidurkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Bapak Ibu, wafat di sana artinya bukan mati tapi tidur. Ini mutawaffika, aku akan menidurkan engkau hai Isa. Wa rafika ilayya, dan kau akan aku angkat ke sisiku. Berarti hari ini Nabi Isa ada di mana? Di sisi Allah. Dalam keadaan apa? Tidur. Ustaz, masa tidurnya ribuan tahun? Tunggu dulu, tidurnya di mana? Tidurnya di sisi Allah, bukan di Pekanbaru. Di Pekanbaru 2000 tahun di sisi Allah. Wa kana miqdaru yaumi ka alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung. Sekarang 2021 Masehi di sisi Allah baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa? Tidak. Maka Nabi Isa akan turun. Maka ketika Yudas masuk, Nabi Isa ada tidak? Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Yudas masuk, pelangak-pelangak dia. Kemana dia? Tadi Isa bin Maryam ada di sini. Nah, di saat itulah Yudas Iskariot, Allah serupakan tubuhnya menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan klaim para pendeta Sanhedrin Yahudi, kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Oh, berarti Nabi Isa tidak dibunuh. Mati tidak? Kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhum, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Berarti yang disalib siapa? Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan untuk mereka. Yudas ketika masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi,
Ketika dia keluar, dia sudah berubah menjadi Isa bin Maryam. Dialah yang ditangkap oleh Herodes. Gitu dong, gentle, itu pemimpin namanya. Sini, loh, kok jadi aku yang ditangkap? Lalu dia ditidurkan. Udah diam, aku bukan Isa, lastu Isa, ana Yudas alladzi adalakum ilaihi. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kalian kepadanya. Udah diam, wajah kamu wajah Isa. Galau para pengikut Nabi Isa. Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Itu Isa bin Maryam. Cuma Barnabas yang yakin dan Zarna bin Bar'ala yang yakin kalau itu bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Masih ingat tadi apa kata Nabi Isa sebelum diangkat ke langit? Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, dan dia menggantikan tempat kedudukanku di mana, di tiang salib. Ini dalam petikan Injil Barnabas, perayaan Paskah yang saya baca, ternyata itu yang mereka maksud. Maka diarak ke Bukit Golgota, Bapak Ibu. Diarak ke Bukit Golgota.